Baik, kita mulai ya teman-teman semua. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan dan salam sejahtera bagi kita semua. Selamat pagi semuanya yang terhormat. Di sini Bapak Muhammad Gunawan Supiarmo MPD selaku dosen program studi pendidikan matematika Universitas Mataram. Selanjutnya yang sama-sama kami hormati Bapak Nurwiji Solikin MPD selaku Ketua Program Studi Tadris Matematika Institut Ahmad Dahlan Probolinggo. Dan yang sama-sama kami hormati pula rekan-rekan panitia dan seluruh peserta webinar pada pagi hari ini. Puji syukur, marilah kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala karena berkat rahmat dan hidayahnya kita masih diberikan kesehatan sampai detik sekarang ini. Salawat serta salam tak lupa pula kita haturkan kepada junjungan alam Nabi besar kita Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam dengan harapan semoga kita mendapatkan syafaat beliau kelak. Amin amin ya robbal alamin. Sebelumnya di sini perkenalkan saya Lulu Desmala Bafadal ya selaku mahasiswi program studi pendidikan matematika di Universitas Mataram. Di sini saya selaku moderator yang akan memandu jalannya webinar kita pada pagi hari ini. Sebelumnya saya ucapkan selamat datang kepada seluruh peserta yang telah bergabung dalam webinar Desain Pembelajaran Matematika Integratif dalam konteks budaya, teknologi, dan keislaman. Yang dimana di sini susunan acaranya yang pertama itu adalah pembukaan, kemudian yang kedua sambutan oleh dosen program studi pendidikan matematika Universitas Mataram. Acara ketiga penyampaian materi oleh narasumber kita. Selanjutnya yang terakhir itu penutup. Dan untuk lebih barokahnya acara kita pada pagi hari ini, marilah kita buka dengan sama-sama melafazkan al-basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Baik, acara selanjutnya marilah kita sama-sama dengarkan sambutan oleh dosen program studi pendidikan matematika Universitas Mataram. Untuk itu kepada Bapak Muhammad Gunawan Supiarmo MPD dipersilakan. Oke, terima kasih kepada moderator. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, amma ba'du. Yang saya hormati narasumber kita Bapak Nurwiji Solihin MPD. Beliau juga merupakan kaprodi dari Prodi Tadris Matematika Institut Ahmad Dahlan Probolinggo. Yang saya hormati juga mahasiswa yang berkesempatan hadir pada hari ini, baik itu mahasiswa dari Prodi Pendidikan Matematika Universitas Mataram maupun dari Prodi Tadris Matematika dari Institut Ahmad Dahlan Probolinggo. Selanjutnya juga kepada peserta yang dari umum, artinya yang bukan dari mahasiswa, entah itu para pendidik, para guru yang berkesempatan hadir, kami ucapkan terima kasih untuk kita bareng-bareng atau sama-sama belajar pada kegiatan webinar ini. Mengawali pertemuan kita, saya mengajak untuk kita bersyukur kepada Allah Azza wa Jalla yang telah memberikan kita nikmat. Khususnya pada hari ini kita bisa atau dapat berjumpa pada kegiatan webinar yang telah kami persiapkan selama beberapa minggu, tepatnya mungkin untuk efektifnya dari 2 minggu yang lalu. Dan webinar ini berkaitan dengan bagaimana mendesain pembelajaran integratif. Bahkan judul atau tema yang kita angkat adalah desain pembelajaran matematika integratif. Dalam tanda kutip ada 3 hal di sini yang akan kita titik beratkan.
Yang pertama adalah integratif atau bagaimana pembelajaran matematika ini dikaitkan dengan budaya, teknologi, dan keislaman. Semoga kegiatan kita pada pagi hari ini bisa berjalan dengan lancar dan diberikan keberkahan. Selanjutnya selawat serta salam kepada junjungan alam Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang merupakan orang yang paling utama dalam memperkenalkan kita terhadap keindahan Islam, cahaya ilmu yang bahkan pada hari ini baik kami yang sebagai diberikan amanah untuk mendidik adik-adik mahasiswa ataupun adik-adik sebagai calon pendidik atau calon penerus bangsa yang akan menebar ilmu di berbagai tempat nantinya. Semoga kita menjadi bagian dari umat beliau yang mendapat syafaatnya. Yang saya hormati lagi sekali kepada Bapak narasumber, Bapak Nurwiji Solihin. Mohon untuk menyapa dulu Pak Nurwiji. Baik, terima kasih Bapak Gunawan. Ternyata pemateri kita telah tiba ya, dan alhamdulillah kita dalam hal ini tidak seperti halnya dalam webinar yang lain ya, tidak saya sebutkan secara umum. Artinya apa? Kita targetkan mulai jam 9 atau jam 10 waktu Indonesia Tengah, maka kita mulai alhamdulillah jam 10 tepat begitu ya, alhamdulillah. Oke, saya buka ya. Dalam hal ini saya ingin memberikan sedikit pengantar saja bahwasanya memang bidang kita masing-masing di sini, bahkan calon bidang dari adik-adik mahasiswa adalah berkaitan dengan pembelajaran matematika. Jadi kalau kita berbicara masalah pembelajaran dari berbagai ahli, berbagai sumber, referensi, maka akan mengerucut kepada pengertian bahwasanya pendidikan dan pembelajaran ini adalah kegiatan mentransfer ilmu secara sistematis. Kegiatan mentransfer ilmu, baik itu antara pendidik dan peserta didik, guru atau siswa, dosen dengan mahasiswa, dan sejenisnya. Ini merupakan pengertian dari pendidikan yang telah tersampaikan di mata kuliah belajar dan pembelajaran, utamanya di semester 1, apalagi untuk yang semester 3 saya rasa sudah hafal ya. Nah, namun pembelajaran pada kenyataannya dan praktiknya itu tentu memiliki berbagai macam permasalahan yang kompleks, permasalahan yang rumit, yang kadangkala kita harus menitik beratkan pada sisi mana kita akan mengangkat permasalahan tersebut lalu kemudian mencari solusinya terhadap permasalahan pembelajaran. Ya, seperti halnya khususnya pembelajaran kita, pembelajaran matematika, itu kan pasti terkenal dengan pembelajaran yang sifatnya menakutkan lah, kurang menarik lah, kurang bagi sebagian besar orang. Bahkan kita dikenal sebagai orang-orang yang istilahnya belum diketahui tentang adik-adik di sini. Misalnya kalau ditanya oleh masyarakat apa jurusan yang diambil, apa keahlian yang diambil, maka kalau dijawab matematika, mereka akan mengatakan secara langsung, wah ini mahasiswa yang pintar dan sebagainya. Artinya memang dari pandangan umum pun, baik itu matematika ataupun pembelajarannya memang menyimpan banyak sekali permasalahan yang harus terselesaikan agar nantinya ketika pengaplikasiannya, baik itu dalam pembelajaran yang bersifat formal di sekolah, di perguruan tinggi, ini mudah dan secara praktis. Ataupun secara umum, orang-orang tidak lagi menganggap pembelajaran matematika khususnya ini sebagai pembelajaran yang menakutkan, mengkhawatirkan, atau yang dikenal misalnya guru-gurunya sebagai saking takutnya siswa sebagai guru yang anti badai dan semacamnya. Maka itu kemudian yang mendorong lahirlah penelitian-penelitian atau riset-riset yang menghadirkan model pembelajaran, pendekatan pembelajaran, ataupun secara lingkup kecil seperti halnya pembelajaran yang sifatnya adalah integrasi
dengan berbagai hal. Dengan berbagai hal yang diharapkan pembelajaran yang bersifat integrasi ini menjadi solusi untuk menyelesaikan permasalahan pengaplikasian pembelajaran matematika di sekolah. Oleh karena itu, pada kegiatan webinar ini kami harapkan kepada adik-adik mahasiswa khususnya untuk memperhatikan, karena ini merupakan materi yang penting di mana nanti narasumber akan menyampaikan bahwasanya kalau permasalahannya begini, bagaimana penyelesaiannya dalam lingkup integratif maksudnya di sini. Jadi sesuai judulnya, desain pembelajaran matematika integratif. Nah, nanti akan dipaparkan oleh narasumber kita, dan narasumber kita ini memang orang yang ahli pada bidang ini. Alhamdulillah, saya kenal beliau. Saya satu kelas sama beliau dulu, dan beliau ini banyak karyanya juga menerbitkan tentang masalah matematika integratif. Nah, nanti akan dipaparkan CV beliau sama moderator akan lebih lanjut. Hanya saja yang saya titik beratkan di sini adalah bahwasanya akan ada banyak pengetahuan yang kalian peroleh. Yang kalian peroleh terkait dengan pembelajaran matematika integratif. Baik ini untuk penyelesaian tugas akhir dari kelas dari semester 1, atau yang lebih utama juga ini dapat menjadi persiapan konteks penelitian yang bagus ketika kalian menyusun skripsi untuk mahasiswa-mahasiswa baik semester 3 ke atasnya. Ini bisa menjadi topik yang bagus untuk penelitian atau untuk skripsi, singkatnya begitu. Jadi ada 3 yang kita titik beratkan di sini, yang kita minta dari narasumber atau ahlinya dalam menyampaikan masalah pembelajaran matematika integratif ini. Yang pertama adalah pembelajaran matematika integrasi budaya, atau biasa kalau kita kenal dalam pendidikan matematika itu adalah etnomatematika. Jadi bagaimana mengkaitkan pembelajaran matematika dengan budaya kehidupan sehari-hari. Ini singkatnya. Terus yang kedua adalah desain pembelajaran matematika integratif desain pembelajaran matematika yang integrasi dengan teknologi kekinian, baik itu yang sifatnya digital kah, atau integrasi dengan kebaruan-kebaruan hari ini dan semacamnya, itu nanti akan dipaparkan juga. Dan beliau berpesan di sini, narasumber kita akan menitik beratkan juga kepada pembelajaran matematika integrasi keislaman. Nah, jadi bagaimana nanti akan dipaparkan kepada adik-adik mahasiswa di sini tentang bagaimana pembelajaran matematika yang dikaitkan dengan konteks Al-Quran dan hadis. Al-Quran dan hadis. Nah, dan ketiganya ini merupakan topik yang sampai hari ini masih tidak banyak yang membahas, masih sifat kebaruan, karena selalu saja akan timbul ide baru dengan integrasi antara pembelajaran dengan ketiga hal ini, baik budaya, teknologi, dan keislaman. Nah, oleh karena itu saya minta kepada kalian untuk memperhatikan, semoga apa yang disampaikan oleh narasumber ini menjadi ilmu pengetahuan yang bisa kalian amalkan, yang dapat menginspirasi kalian. Ini mungkin sambutan dari saya, pendek ya, mudah-mudahan pendek. Sekali lagi, semoga mahasiswa baik dari mahasiswa Prodi Pendidikan Universitas Mataram dapat fokus untuk memperhatikan, dan juga kepada mahasiswa dan mahasiswi dari Institut Ahmad Dahlan Probolinggo. Kami ucapkan selamat datang di webinar ini, dan saya tutup sambutan saya dan saya kembalikan ke moderator. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, kami ucapkan terima kasih kepada Bapak Muhammad Gunawan Supiarmo MPD atas sambutannya. Selanjutnya acara inti atau acara yang kita tunggu-tunggu nih, penyampaian materi dari narasumber kita yang hebat pada pagi hari ini. Tapi sebelum ke penyampaian materi, di sini izinkan saya membacakan CV narasumber kita ya terlebih dahulu. Nah, di sini data pribadi. Nama lengkap Nurwiji Solikin MPD, agama Islam, alamat Dusun Gebang RT 022, RW 003, Desa Sukorame, Kecamatan Sukorame, Kabupaten Lamongan. Alamat domisili Perung Insan Permata, Desa
Ngenep, Kecamatan Karangploso, Kabupaten Malang. Selanjutnya jabatan sekarang menjadi Ketua Program Studi Tadris Matematika, nomor handphone 085 804 577 643. Email nur.wiji.s.002@gmail.com. Data pendidikan, beliau menempuh sekolah dasar di SD Negeri Sewor 1, selanjutnya sekolah menengah pertama di SMP Negeri 1 Sukorame, sekolah menengah atas di SMK Ahmad Yani Sukorame, S1 Pendidikan Matematika Universitas Islam Malang, dan S2 Pendidikan Matematika UIN Maulana Malik Ibrahim Malang. Selanjutnya pengalaman pekerjaan. Yang pertama, menjadi PKBM Kartini Kota Malang. Kedua, guru matematika di MTS Darut Tauhid Malang. Ketiga, guru matematika di MA Darut Tauhid Malang. Keempat, bendahara di MA Darut Tauhid Malang. Kelima, pembina pramuka siaga, penggalang, dan pandega. Selanjutnya, menjadi bendahara di Pondok Pesantren Darut Tauhid Malang, dan yang terakhir menjadi dosen pendidikan matematika Institut Ahmad Dahlan Probolinggo. Pengalaman organisasi, yang pertama menjadi OSIS SMP Negeri 1 Sukorame, kemudian yang kedua Pramuka SMP Negeri 1 Sukorame, yang ketiga Pramuka Racana Islam Kiai Haji Usman Mansur Yunisma, selanjutnya Pamong Saka Dirgantara Lanut Abdurrahman Saleh, selanjutnya menjadi Ikatan Guru Indonesia, dan yang terakhir Ketua Bidang Pendidikan, Pelatihan, Litbang, dan Literasi IGI Kota Malang. Baik, itu dia tadi CV dari narasumber kita pada pagi hari ini. Dan mungkin langsung saja kita akan sama-sama mendengarkan materi tentang desain pembelajaran matematika integratif dalam konteks budaya, teknologi, dan keislaman. Untuk itu, kepada pemateri kita yang luar biasa, Bapak Nurwidi Solikin MPD, kami persilakan. Baik, terima kasih Mbak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya ucapkan terima kasih kepada Bapak M. Gunawan Supiarmo MPD ya, selaku dosen Prodi Pendidikan Matematika Universitas Mataram, dan Mbak Lulu selaku moderator, dan teman-teman mahasiswa dari Prodi Pendidikan Matematika UNRAM, dan teman-teman mahasiswa dari Tadris Matematika Institut Ahmad Dahlan Probolinggo. Mungkin di sini nyantai saja ya, jadi kita sharing-sharing kayak gitu. Seperti yang diceritakan oleh Bapak Gunawan tadi, bahwasannya saya memang teman dekatnya Bapak Gunawan, bahkan teman untuk diskusi. Maksudnya diskusi untuk mengembangkan sebuah keilmuan. Nah, seperti itu. Nah, mungkin langsung saja, saya bisa share screen ya, Mbak. Bisa, Pak? Belum bisa, Mbak. Apa karena saya peserta ya? Atau materinya saya kirim ke situ? Atau gimana? Boleh, Bapak. Dikirim aja. Oh, sudah bisa ini. Baik. Gimana, sudah terlihat teman-teman? Sudah, Saya panggil Pak. teman-teman ya, karena nggak mungkin saya memanggil anak-anak, karena bukan siswa. Oke, sudah Pak. Mahasiswa. Sudah jelas. Kalau sudah mahasiswa sudah sama sebenarnya. Jadi agen intelektual lah, bahasanya agen perubahan. Mungkin sebelum masuk ke materi langsung saja. Jadi sebenarnya saya juga tiba-tiba dikasih sama Bapak Gunawan untuk memaparkan terkait desain pembelajaran matematika integratif. Jadi di sini saya juga bersyukur sekali bisa berbagi ilmu ya kepada kalian semuanya. Nah, di sini yang akan kita bahas itu ada 3. Sebenarnya ini sangat berat ini, karena ada 3 langsung. Yang pertama,
adalah desain pembelajaran matematika yang diintegrasikan dengan budaya, yang seperti yang disebut tadi, eh, yang etnomatematika ya. Jadi, terus yang kedua, integrasi pembelajaran matematika dengan teknologi. Kenapa dengan teknologi? Karena ya saat ini kan zamannya Gen Z ya. Mungkin kalian semua ini Gen Z, tidak lepas dengan yang namanya digital. Nah, yang ketiga, integrasi pembelajaran matematika dengan keislaman. Bagaimana kita menggunakan Al-Quran dan hadis untuk membelajarkan konsep-konsep matematika kepada siswa. Jadi langsung saja di sini sebelum kita membahas tentang desain pembelajaran, yang perlu kita pahami bahwasannya pembelajaran ya di sini menurut Gagne dan Big, yaitu pembelajaran itu suatu sistem yang bertujuan untuk membantu proses belajar peserta didik yang berisi serangkaian peristiwa yang dirancang, disusun sedemikian rupa untuk mempengaruhi dan mendukung terjadinya proses belajar peserta didik yang bersifat internal. Jadi sebenarnya pembelajaran itu sebuah sistem ya yang memang sudah di situ ada tahapan-tahapan yang harus dilalui. Nah, kalau menurut Richard itu pembelajaran adalah seperangkat peristiwa yang mempengaruhi cara belajar peserta didik. Nah, dari sistem yang sudah disusun tadi, ketika diimplementasikan dalam kelas, pasti di situ akan memberikan efek kepada siswa. Jadi awalnya misalkan siswa yang sulit memahami tentang SPLDV, misalkan sistem linear, misalkan ketika sudah dibuatkan sebuah pembelajaran yang terstruktur, sistematis, sehingga si siswa ini cepat untuk memahami materi tersebut. Nah, selanjutnya prinsip pembelajaran itu menurut Gagne yaitu ada 9. Yang pertama itu menarik perhatian. Jadi pembelajaran itu harus menarik. Kalau misalkan guru matematika seperti yang dijelaskan oleh Bapak Gunawan tadi ya, sebagian besar itu akan menganggap ketika misalkan ditanya, contoh orang tua aja, akan tanya siswa, "Nak, nilai matematika dapat berapa?" Kan kayak gitu. Kalau misalkan si siswa ini jawab, si anak ini menjawab dapat 100, pasti akan diklaim bahwa anak ini cerdas. Iya, benar apa enggak? Benar ya? Iya Nah, benar Pak. jadi kalau sudah matematika dapat nilai bagus, itu sudah diklaim, sudah pinternya, sudah semuanya pinter. Tapi kalau misalkan materi yang lain, misalkan materi A, dapat nilai 100, ya tidak akan menganggap anak ini pintar. Nah, itu keistimewaan matematika. Tapi di balik keistimewaan itu juga terdapat eh, permasalahan. Salah satunya misalkan satu kelas saja, mungkin ada yang sudah pernah mengajar atau punya pengalaman ya. Mungkin sebelum mengajar bisa ditanya, misalkan, anak-anak mata pelajaran apa yang kalian sukai? Pasti banyak kan mata bahasa Indonesia atau yang lain yang kayak gitu. Terus coba tanyakan mata pelajaran mana yang nggak kalian sukai. Pasti kebanyakan bahkan 100% itu akan menjawab matematika. Nah, kenapa kok matematika? Nah, ternyata jawaban si anak ini nggak suka matematika yang pertama itu tidak menarik, banyak rumus, ruwet ya. Tahu ruwet ya? Ruwet itu rumit kalau bahasa Jawanya ruwet. Kalau bahasa Malangnya tewur. Mungkin Bapak Gunawan memahami juga bahasa Malangan ya, jadi dibalik-balik kayak gitu. Jadi rumit karena terlalu banyaknya konsep yang abstrak, bahasanya sulit untuk dipahami. Nah, di situ apalagi ditambah lagi gurunya itu kebanyakan galak ya. Jadi nggak bisa senyum mukanya dan yang lain. Nah, ini yang mendorong pembelajaran di sekolah itu tidak menarik. Makanya ketika kita mengajarkan matematika itu harus menarik, semenarik mungkin. Menarik perhatian peserta didik. Nah, kayak gitu. Selanjutnya menyampaikan tujuan pembelajaran. Nah, sebelum itu harus disampaikan dulu tujuan pembelajaran yang akan dicapai itu seperti apa. Selanjutnya, mengingatkan konsep atau prinsip yang telah dipelajari. Nah, biasanya ilmu matematika itu kalau saya membayangkan itu seperti obat nyamuk, tahu obat nyamuk bakar ya. Jadi eh, muter spiral ya. Jadi saling berkaitan. Ketika misalkan ada satu konsep aja yang tidak tersampaikan, maka akan putus di situ. Sehingga si siswa ini mengalami permasalahan, yaitu kesulitan itu tadi. Jadi guru harus mengingatkan kembali pembelajaran yang
sudah disampaikan sebelumnya, supaya si siswa ini ingat. Setelah ingat baru kita lakukan pembelajaran selanjutnya. Nah, selanjutnya yang keempat ya, menyampaikan materi pelajaran. Nah, cara menyampaikan materi pelajaran ini juga tidak harus misalkan dijelaskan rumusnya, habis itu kasih contoh, habis itu kasih soal, tidak seperti itu. Kalau seperti itu, maka si anak ini menganggap kalau matematika ini tidak ada artinya. Jadi belajar matematika ini yuk ngapain kok pusing-pusing mikirin angka. Nah, kayak gitu. Karena apa? Karena model pembelajarannya aja kayak gitu. Misalkan eh, materi, rumus, habis itu dikasih soal, disuruh ngerjakan, selesai. Tapi tidak dijelaskan apa sih manfaat matematika ini dalam kehidupan sehari-hari bagi si anak didik ini. Nah, selanjutnya memberikan bimbingan belajar. Nah, guru itu sebagai fasilitator. Jadi guru itu bukan kok yang harus bahasanya memanjakan siswa gitu, enggak seperti itu. Harus sebagai fasilitator. Jadi mendampingi siswa ini. Karena tujuan utamanya itu bagaimana si siswa ini secara mandiri ya. Secara mandiri itu mencari referensi misalkan dari buku ini, dari Google atau dari tempat yang lain kayak gitu. Jadi gimana si guru ini menanamkan eh, kemandirian kepada siswa bahwasanya belajar itu sangat penting kayak gitu loh. Jadi tanpa disuruh si siswa ini memiliki inisiatif. Nah, seperti itu. Tapi kalau misalkan terbiasa dengan dimanjakan, misalkan dicarikan, oh ini anak-anak materinya, oh ini silakan dipelajari kayak gini. Nah, itu akan memanjakan siswa. Yang ada siswa ini tidak memiliki inisiatif untuk belajar. Selanjutnya memperoleh kinerja atau penampilan peserta didik. Nah, di sini setelah disampaikan apa dibimbing tadi kan nanti si siswa itu kan akan mendapat sebuah pengetahuan sama pengalaman ya. Nah, selanjutnya si guru ini langsung nyuruh siswa ini untuk mempresentasikan, untuk menyampaikan apa yang pengalaman apa dan ilmu apa yang sudah didapat tadi. Sehingga peserta didik yang lain itu eh, tinggal apa memahami yang disampaikan, bahkan bisa juga nanti menyanggahnya ketika tidak sesuai dengan pemikirannya. Nah, seperti itu. Selanjutnya memberikan balikan, maksudnya ini umpan balik. Jadi guru memberikan pertanyaan kepada siswa, terus siswa akan menjawab sesuai dengan konteks materi yang sudah diajarkan. Selanjutnya menilai hasil belajar. Nah, kalau di matematika, menilai ini adalah asesmen ya, bahasanya instrumen untuk mengetahui si anak ini paham konsep matematika yang sudah diajarkan apa belum. Sehingga perlu dikasih soal itu. Dan soalnya yo harus bervariasi, tidak harus misalkan berupa angka terus, bisa juga berupa soal cerita yang berkaitan dengan kehidupan nyata. Nah, selanjutnya memperkuat retensi dan transfer belajar. Nah, di sini guru memberikan penguatan kepada si siswa ini. Bahasanya itu misalkan si siswa yang berkemampuan tinggi itu langsung didekati, dikasih. Biasanya yang berkemampuan tinggi ini kan kalau sudah bisa menyelesaikan satu soal gitu, pasti dia itu pengen soal yang lebih sulit, yang lebih menantang. Nah, kayak gitu. Nah, guru harus memfasilitasi itu. Begitu pula dengan siswa yang berkemampuan rendah. Yang berkemampuan rendah mungkin ketika misalkan dikasih soal yang agak sulit, eh, dia sudah nggak bisa menyelesaikan itu. Nah, sehingga guru ini harus memberikan stimulus kepada siswa ini. Bagaimana si siswa ini memahami materi yang sudah diberikan. Itu terkait prinsip pembelajaran. Nah, selanjutnya ada 3 variabel pembelajaran. Nah, ini kalau menurut Reigel ya. Jadi yang pertama itu kondisi pembelajaran, selanjutnya metode pembelajaran, dan hasil pembelajaran. Jadi kondisi pembelajaran ini berkaitan dengan karakteristik pembelajaran. Nah, karakteristik pembelajaran ini ya mulai dari misalkan tujuan pembelajaran yang akan dicapai itu apa. Kalau misalkan kurikulum merdeka itu kan ada capaian pembelajaran, ada ATP ya, alur tujuan pembelajaran dan yang lain. Kalau di kurikulum K13 itu kan ada kompetensi dasar, ada indikator, ada KI, kompetensi inti. Nah, seperti itu.
Nah, pasti di dalam karakteristik pembelajaran itu akan untuk memperoleh suatu tujuan atau kompetensi yang ingin dicapai, itu pasti akan terdapat hambatan di situ. Nah, kondisi pembelajaran di situ. Jadi seorang guru harus bisa mengobservasi kelasnya itu. Nanti ketika misalkan tujuan saya seperti ini, hambatan apa ya yang saya temui? Oh, ternyata fasilitas belum lengkap di kelas. Oh, ternyata kemampuan siswa ini levelnya masih rendah. Oh, ternyata kemampuan siswa gaya belajarnya ini bervariasi. Nah, seperti itu nanti yang akan ditemui. Nah, ini masuk juga dalam karakteristik peserta didik. Nah, contoh misalkan ini berbicara tentang pengalaman ya. Kebetulan saya ngajar di MTS sama MA itu siswa saya itu nggak hanya di Malang saja. Bahkan ada yang dari Mataram, NTB, Lombok itu banyak, Makassar itu banyak. Nah, Jawa, Sumatera dan yang lain itu banyak di siswa saya. Nah, ketika dalam satu kelas itu kan memiliki karakter yang berbeda-beda kan. Cara ngomongnya itu berbeda, yang satunya itu halus, yang satunya itu keras, yang satunya ini kan kayak gitu. Perilakunya juga berbeda-beda. Nah, di situ seorang guru ini harus memahami hal itu. Jadi nggak langsung dipukul rata disamakan. Misalkan, oh saya di Malang, kalau sudah belajar di Malang ya udah ngikut gaya saya di Malang kan kayak gitu. Nggak boleh kayak gitu. Harus dipahami karakteristik peserta didik terlebih dahulu. Gitu ya. Lanjut ke metode pembelajaran. Nah, metode pembelajaran ini nanti berkaitan dengan strategi pembelajaran yang digunakan itu seperti apa, yang sesuai dengan karakteristik tadi, karakteristik peserta didik, karakteristik pembelajaran. Nah, seperti itu yang cocok ini menggunakan strategi pembelajaran apa. Nah, ketika sudah menemukan strategi pembelajaran, selanjutnya strategi penyampaiannya. Nanti saya sampaikan dengan cara apa ya? Pakai media tradisional atau pakai media yang serba digital atau yang lain. Nah, seperti itu cara penyampaiannya. Atau mungkin cara penyampaiannya saya ajak untuk keluar lapangan, meneliti candi misalkan. Boleh seperti itu. Nah, selanjutnya strategi pengelolaan. Setelah ditemukan strategi penyampaian, selanjutnya strategi pengelolaan dari eh, tadi strategi pembelajaran yang sudah dipilih tadi. Gimana dikelola agar nanti menemukan hasil bahwa strategi yang digunakan ini efektif itu untuk pembelajaran. Nah, yang ketiga adalah hasil pembelajaran. Hasil pembelajaran ini berkaitan dengan efektivitas, efisiensi, dan daya tarik pembelajaran. Jadi, di sini nanti akan ketemu hasilnya. Oh, si anak nilainya bagus-bagus. Oh, si anak ini ternyata ketika saya ajar itu senang sekali gitu. Maksudnya rajin, nggak ngantuk, nggak ini dan yang lain kayak kayak gitu. Nah, itu berarti berhasil efektif. Bahasanya strategi yang sudah digunakan, metode pembelajaran yang sudah dilakukan di kelas tadi. Gitu ya, bisa dipahami ya. Jadi ada 3 kondisi. Nah, 3 kondisi ini saya perinci seperti di diagram ini. Nah, selanjutnya desain pembelajaran. Kita masuk ke desain pembelajaran. Nah, desain pembelajaran itu kalau menurut Reigel itu mendefinisikan bahwa desain pembelajaran itu kisi-kisi dari penerapan teori belajar dan pembelajaran untuk memfasilitasi proses belajar seseorang. Nah, kalau menurut Getnet itu menyatakan bahwa desain pembelajaran itu sebuah usaha dalam membantu proses belajar seseorang, di mana proses belajar itu sendiri mempunyai tahapan segera dan jangka panjang. Maksudnya di sini tuh eh, tahapannya itu segera, jadi dibuat. Nah, ketika sudah dilaksanakan, pasti ini perubahannya itu memerlukan jangka panjang. Maksudnya hasilnya itu bisa dilihat jangka panjang. Jadi nggak kok langsung gitu. Misalkan langsung ngajar sekarang, langsung dilihat sekarang. Nggak bisa. Jangka panjang ya. Jadi perubahan sih. Apalagi kalau misalkan anaknya ini kemampuannya rendah. Nah, ini butuh kesabaran. Nah, kayak gitu. Selanjutnya menurut Dit and Care. Jadi desain pembelajaran sebagai seluruh proses yang dilaksanakan pada pendekatan sistem yang terdiri dari analisis, desain, pengembangan, implementasi, dan evaluasi. Sedangkan menurut Sell and Read ini mendefinisikan
Desain pembelajaran adalah prosedur yang terorganisasi, yang meliputi langkah-langkah penganalisaan, perancangan, pengembangan, pengaplikasian, dan penilaian pengembangan. Nah, berdasarkan dari para pakar ini tadi, sehingga dapat saya ambil kesimpulan ya, bahwasanya desain pembelajaran itu adalah proses sistematis untuk merancang, mengembangkan, mengimplementasikan, dan mengevaluasi kegiatan pembelajaran guna mencapai tujuan pendidikan secara efektif dan efisien. Nah, seperti itu. Selanjutnya, nah di sini